Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Sabtu 2 November 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Lukas 10 ayat 25-37. Lukas 10 ayat 25, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah bijaksanalah mengasihi. Kisah ini sudah sangat sering dimaknai sebagai pengajaran untuk merobek selubung pembatas arti kata sesama. Selain itu, cerita ini juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk ajaran Yesus untuk mengasihi orang. Kedua tafsiran tersebut didasarkan pada sikap orang Samaria. Namun ternyata ajaran dari kisah ini tidak hanya sampai kepada kedua tafsir di atas. Ia ingin kita melakukan lebih daripada itu. Apa itu? Pertolongan yang dinyatakan orang Samaria yang baik hati tidak hanya merupakan suatu tindakan keberanian. Ia disebut sebagai berani karena tempat merampok dalam kisah itu dikenal sebagai jalanan berdarah atau rawan penyamun dan perampok. Karena sikapnya meminta pemilik penginapan untuk melanjutkan perawatan kepada si korban, pertolongan dari Samaria dapat pula dimaknai sebagai tindakan yang bijaksana. Kebijaksanaan itu membuatnya dapat menyatakan pertolongan yang utuh sekaligus tidak mengorbankan tujuan perjalanannya. Kebijaksanaannya mampu menampakkan kasih sekaligus tidak mengorbankan dirinya. Menariknya, pilihan tersebut memberi ruang bagi orang lain menyatakan kasih yang kepada yang menderita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk melakukan kasih yang tidak buta. Kasih mestinya diwujudkan dengan cara yang
bijaksana. Kadangkala untuk menolong atau menyatakan kasih, kita justru menjebak diri ke dalam penderitaan. Kisah di atas menyadarkan kita bahwa ternyata kasih harus bijaksana. Dan untuk itulah kita harus mengasihi orang lain, sekaligus mengasihi diri sendiri. Mengasihi orang lain lalu menimbulkan masalah bagi diri sendiri, kita sebenarnya hanya menukar posisi. Karena itu, Yesus mengajarkan kita untuk menggunakan akal kita untuk menemukan cara mewujudkan kasih dengan bijaksana. Contoh, orang Samaria yang membuka jalan bagi orang lain yang memiliki potensial untuk turut dalam tindakan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.